Halo semuanya, selamat datang di channel Dewa Lapak TV. For your information, kita sekarang udah menghadirkan konten yang membahas berita-berita viral yang sedang terjadi saat ini. Tentunya dikemas versi Dewa Lapak TV bersama saya Mutiara. Tapi sebelum kita mulai videonya, aku mau ingetin nih buat kalian, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Dewa Lapak TV. Jadi kali ini aku akan memberikan fakta dan kronologi terkait insiden mutilasi di apartemen Kalibata City. Polisi menyebut pembunuhan korban ini sudah direncanakan kedua pelaku. Korban dan salah satu pelaku sudah lama saling mengenal melalui aplikasi pertemanan Tinder. Pelaku kemudian memancing korban untuk bertemu di sebuah apartemen. Saat pelaku dan korban sampai di apartemen, pelaku lainnya sudah menunggu lebih dahulu dan membunuh korban. Pelaku kemudian mengambil harta milik korban untuk digunakan membeli sejumlah aset seperti emas, sepeda. Nah, dari sini aku mau memperkenalkan seorang korban yang bernama Reynoldi Harley Wismanu. Umurnya 33 tahun dan dia ini adalah seorang manajer HRD di PT Jaya Obashi. Dia ini statusnya udah menikah, tapi istrinya ada di Jepang, jadi mereka nggak tinggal bareng di Indonesia. Terus ada dua pelaku nih, cowok dan cewek, yang bisa kita bilang mereka ini cuman pacaran atau kumpul-kumpul lah karena tinggal bareng gitu ya. Terus si ceweknya ini, pelaku ceweknya ini namanya adalah Leli Atik Supriyatin dan cowoknya bernama Jumadil Ari Fajri. Nah, si Leli ini adalah alumni universitas ternama di Jakarta dengan gelar sarjana MIPA atau bisa kita bilang lulusan kimia. Berarti pinter kan ya, anak kimia. Terus si Leli juga pernah bekerja di perusahaan terbesar dan sempat jadi asisten dosen untuk mahasiswa di kampus Jakarta. Terus cowoknya yang bernama Fajri ini statusnya itu cuma pengangguran dan dia sempat jadi driver ojek online. Dan menurut orang-orang di sekitar Fajri, dia ini punya utang yang lumayan banyak dan sering dikejar penagih hutang. Menurut kronologi dan rekonstruksi dari polisi, korban yang namanya Reynoldi ini dan pelaku yang namanya Leli ini pertama kenal itu dari aplikasi Tinder. Aplikasi Tinder itu aplikasi dating gitu, aplikasi cocokologi yang tujuannya buat cari pasangan. Jadi mereka berdua ini match tahun yang lalu dan sempet chattingan di Tinder. Nah, kayak orang biasanya kalau misal udah kenal di suatu aplikasi, terus biasanya lanjut ke WhatsApp kan, minta nomor WhatsApp, kayak gitu. Nah, habis itu tanggal 5 September 2020, si Leli ini ngontek si Reynoldi lagi buat janjian ketemuan tanggal 7 September di apartemen Pasar Baru di Jakarta. Nah, si Leli ini berniat meminjam uang sebesar 2 juta ke Reynoldi tadi buat keperluan sehari-harinya. Dan si Reynoldi ini bersedia ketemu dan membantu si Leli ini. Akhirnya tanggal 7 September itu pun mereka bertemu dan menyewa satu kamar di apartemen Pasar Baru Mansion di Jakarta Pusat sampai tanggal 12 September. Berarti kurang lebih 5 hari ya. Nah, tanggal 7-nya ini kan mereka ketemuan. Mereka ini bikin janji lagi nih buat ketemu di tanggal 9 Septembernya. Nah, setelah ketemuan itu, si Leli sama Reynoldi ini berpisah. Dan ternyata di balik semua itu, si Fajri, pacarnya si Leli ini emang udah tahu kalau si Leli ketemuan sama Reynoldi. Dan mereka ternyata emang udah berencana buat menghabisi si Reynoldi ini karena si Leli emang tahu kalau si Reynoldi ini orang yang berada gitu. Jadi finansialnya emang lebih gitu. Oke, berarti mereka udah planning mulai dari ketemuan sampai mengeksekusi. Oke. Ngeri juga sih ya. Lalu pada tanggal 9 September, Leli dan Reynoldi ini janjian ketemuan di coffee shop di Jakarta. Dan berlanjut pergi ke kamar apartemen di Pasar Baru Mansion yang sudah disewa sebelumnya. Tapi sebelum Leli dan Reynoldi masuk, ternyata Fajri, pacar si Leli ini udah masuk duluan ke kamar apartemen itu. Dan sembunyi di kamar mandi dengan membawa batu bata dan juga gunting. Oke, lanjut, setelah itu Reynoldi dan Leli ini masuk ke kamar apartemen tersebut. Terus mereka tuh sempat berbincang, lalu mereka melakukan hubungan intim. Yang ngerti sendirilah kayak apa. Nah, tanpa disadari, si Fajri ini keluar dari kamar mandi. Secara diam-diam, tanpa sepengetahuan si Reynoldi. Nah, posisinya kamar mandinya itu ada di belakang dua orang ini, si Reynoldi sama Leli ini. Jadi, Reynoldi nggak ngerti gitu kan. Nah, si Fajri ini keluar dengan membawa batu bata, lalu memukul bagian belakang si Reynoldi sampai dia tersungkur dan jatuh kayak gitulah. Nah,
Waktu dipukul itu, si Lely ini lari kamar mandi, terus si Fajri ini memeras ke Renaldi buat ngasih uang karena ya dia alasannya kamu udah nidurin istriku, dia gimmick kayak gitu. Padahal kan sebenarnya bukan istrinya ya. Nah, si Renaldi ini menolak. Lalu karena dia menolak, akhirnya si Fajri ini memukul lagi di bagian pelipis dan menusuk dengan gunting. Ini sakit banget sih, nusuknya di kepala lagi, sakit banget. Gak kebayang sih, sakit banget pasti. Nah, lalu si Rinaldi ini sempat berontak dan mencoba buat melarikan diri. Tapi gagal karena si Fajri ini menusukkan guntingnya di pinggang kiri si Rinaldi tadi. Karena ditusuk, akhirnya Rinaldi ini tersungkur, jatuh. Nah, terus si Fajri ini menariknya dan ditaruh di atas kasur, ditungkerpin. Terus tangannya Rinaldi ini dipiting, ditaruh di belakang badannya, terus ditindih pakai kakinya Fajri, yang satunya ini ditindih pakai tangannya Fajri, jadi benar-benar nggak bisa gerak. Terus abis itu si Lely ini keluar nih dari kamar mandi, nanyain passcode HP-nya Renaldi, karena si Lely ini tahu di HP-nya Renaldi ini tersimpan PIN ATM, terus data-data penting lainnya. Nah, si Renaldi ini nolak buat ngasih tahu passcode HP-nya. Terus si Lely sama Fajri ini mulai kesel, jadi tambah ganas, akhirnya menusuk Rinaldi dengan total 9 kali tusukan. Ini ngeri banget, psycho, jujur psycho banget. Nah, terus si Lely ini kembali menanyakan passcode HP-nya Rinaldi sebanyak 2 kali. Akhirnya di permintaan yang kedua pun akhirnya si Rinaldi ini ngasih tahu passcode HP-nya apa. Nah, mungkin karena udah kayak sekarat banget, udah sakit banget, ditusuk berkali-kali dan berharap nggak ditusuk lagi, akhirnya Rinaldi ini gak lama kemudian gak bernyawa atau meninggal atau die. Nah, si Fajri dan Lely ini kebingungan gimana bawa jenazahnya Rinaldi ini keluar dari apartemen, karena sebenarnya perencanaan yang sesungguhnya tuh adalah di kos mereka yang di Depok, jadi nggak di apartemen itu. Jadi emang sebelumnya nggak ada motif mutilasi sama sekali. Motif mutilasi ini muncul karena mereka kesulitan ngebawa jenazah Rinaldi ini keluar dari apartemen Pasar Baru itu. Dan ini yang menurutku sangat creepy dan sangat random karena si Lely sama Fajri ini sempat searching tutorial mutilasi yang ada di YouTube. Karena mereka emang nggak ngerti cara mutilasi orang tuh kayak gimana. Kan, creepy banget kan. Ini psycho banget loh. Nah, terus karena mereka udah nonton tutorial itu, mereka tuh segera mengeksekusi dan mulai menutup wajah jenazah Rinaldi ini dengan baju yang udah berlumuran darah. Dan kakinya diikat dengan tali rafia, lalu disembunyikan di kamar mandi, lalu ditinggal beberapa hari sampai tanggal 11 September selagi mereka pergi mencari barang untuk kebutuhan mutilasi. Nah, pada tanggal 12 September, tepatnya dini hari, mereka ini balik lagi nih ke apartemen itu buat melaksanakan aksi mutilasi mereka. Terus si Fajri ini memutilasi kaki, di kedua kaki Rinaldi ini dengan pisau daging. Terus total potongan tubuhnya tuh ada 11 potong bagian tubuh. Dan menurut berita, ketika Lely dan Fajri memutilasi korban, mereka sempat kewalahan dan tidur bersama potongan bagian tubuh itu 1 malam. Dan juga Fajri sempat bermain game online sebelum akhirnya kewalahan untuk tidur. Ini kenapa begini ya, psycho banget. Dia sempat main game online, sempat pusrang loh dia sebelum akhirnya tidur. Kenapa bisa gini ya? Gila, disakiti jiwa dia kayaknya. Karena si Lely ini sama Fajri udah menguasai harta korban dan juga tahu PIN ATM-nya si Rinaldi ini, akhirnya mereka membelikan kebutuhan mutilasi, kebutuhan menghilangkan jejak, sampai kebutuhan penguburan jenazah. Jadi uangnya dipakai buat beli kebutuhan-kebutuhan aksinya tadi. Oke. Contohnya kayak gergaji, cat pilox putih, dan beberapa cat lainnya untuk menutupi bercak darah di dinding kamar apartemen. Lalu bed cover untuk mengganti bed cover yang kena darah tadi. Lalu juga 2 koper dan 1 ransel untuk membawa bagian tubuh yang udah dimutilasi tadi. Terus mereka juga ke toko bangunan untuk membeli sekop, 1 sak semen, ember semen, dan sendok semen untuk menguburkan jenazah tersebut, yang nantinya akan dikuburkan di kontrakan mereka di Depok yang ternyata udah dipersiapkan sehari sebelumnya. Oke, jadi emang udah di planning sedemikian rupa ya. Niat banget sih ini.
Setelah beres menyiapkan semua kebutuhan yang mau mereka pakai melakukan aksinya, mereka lekas memasukkan potongan bagian tubuh korban Rinaldi ini ke dalam kantong plastik, lalu dimasukkan ke dalam koper berwarna hitam, koper berwarna merah muda, dan ransel. Jadi total ada 2 koper sama 1 ransel. Setelah itu langsung dibawa ke apartemen Kalibata City Tower, di lantai 16 dan disimpan di dalam kulkas. Karena sebelumnya disimpan di balkon karena takut bau, lalu dipindahkan ke dalam kulkas di kamar yang udah mereka pesen pada tanggal 11 September untuk menyimpan 11 potongan tubuh tersebut. Sembari mereka mencari tempat untuk mengubur dengan 2 kali pengiriman menggunakan taksi online. Jadi sebenarnya pembunuhannya itu enggak di apartemen Kalibata City ini, sebenarnya di apartemen yang sebelumnya tadi gitu. Tapi niat banget sih mereka. Akhirnya tanggal 15 September mereka mendapat satu rumah kontrakan di Permata Cimanggis, Tapos, Depok. Dan sempat menggali kuburan untuk mengubur potongan jenazah si Rinaldi tadi. Lalu Leli ini sengaja mengecat rambutnya menjadi pirang agar tidak ada yang mengenalinya dan mencoba meninggalkan jejak. Lalu pada saat Leli dan Fajri ini sudah menguasai semua harta Rinaldi dan menguras semua uang dengan total 90 juta di ATM rekeningnya dengan membelanjakan diantaranya 11 emas batangan antam dengan total seberat 26 gram, sepeda motor Yamaha NMAX, 2 laptop Asus abu-abu, juga perhiasan berupa 2 cincin emas Bulgari, 1 emas kartis, dan 1 iPod. Selain itu, Leli dan Fajri membeli 1 handphone iPhone X berwarna hitam, 1 dompet merek Charles & Kate, 1 HP merek Vivo Y20, dan 1 buah jam tangan merek T-shirt 1853 T-shirt. Ini mereka gila harta banget sih. Kenapa bisa gini ya? Cuman buat dapet duit, mereka menghalalkan segala cara. Nah, usut punya usut, ternyata Rinaldi ini masuk dalam laporan orang hilang pada tanggal 12 September lalu atas nama Rinaldi Harley Wismanu. Laporan itu terregister dengan nomor surat kehilangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan korban dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak tanggal 9 September lalu. Lalu pada hari Rabu tanggal 16 September ditemukanlah mayat dengan potongan tubuh di apartemen Kalibata City yang sudah berhari-hari dan meninggalkan bau tidak sedap. Yang dirasakan penghuni apartemen tersebut lalu melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan rencana menguburkan jasad korban itu gagal. Leli dan Fajri sebagai tersangka akhirnya diciduk tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Kompol Handik Susen, AKP Nur Margantara, AKP Mugia Yari Junanda, AKP Widi Irawan, Ibtu Charles Bagaisar, dan Ibtu Sigit Santosa. Setelah penemuan mayat tersebut di apartemen Kalibata City, polisi mencari asal muasal yang membuat jenazah tersebut melalui CCTV apartemen. Dan akhirnya mulai terkuaklah pelaku pembunuhan tersebut. Jadi si Rinaldi ini itu dilaporkan hilang pada tanggal 12 September oleh keluarganya. Lalu si keluarganya ini memberi pernyataan bahwa dia sudah hilang sejak tanggal 9 September lalu. Lalu akhirnya tanggal 16 September ditemukanlah mayat tersebut di apartemen Kalibata City. Oke. Jadi cepat juga ya kerjanya polisi-polisi ini ya. Buat teman-teman semua, kita harus banget waspada sama lingkungan sekitar kita, jangan mudah kenal sama orang. Terus kalau bisa jangan main Tinder, mending kenal langsung aja. Terus jangan lupa buat mencari tahu latar belakang orang yang baru kita kenal. Pokoknya jangan mudah deket. Karena zaman sekarang tuh orang lebih jahat daripada setan. Jadi mending jangan temenan sama setan juga sih, maksudnya ya tetap bisa pintar-pintar lah membawa diri, pandai-pandai lah membawa diri. Buat keluarga korban, keluarga almarhum, saya juga mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum bisa diterima di sisinya. Lalu untuk pelaku, semoga dengan kalian ditangkap, kalian bisa jera. Dengan hukuman yang ada, kalian bisa jera. Dan semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini supaya kedepannya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi yang terulang. Jadi begitulah kronologi insiden mutilasi di apartemen Kalibata City.
Saya Mutiara dari Dewa Lapak TV mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal video sampai akhir video. Maaf jika ada salah-salah kata, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!